Apakah itu artinya hanya aku yang bisa membuat? Sadrina tidak meneruskan perkataannya. Dia menelan saliva dengan susah payah. Jika seandainya ternyata hanya Sadrina yang bisa membuat Johnny-nya Andra berdiri, tapi mengapa di antara semua wanita yang ada di dunia ini harus Sadrina yang bisa membuat sang Johnny milik musuh bebuyutannya itu berdiri? Entahlah, apakah ini adalah malapetaka untuknya. Jangan terlalu percaya diri. Sebenarnya aku juga bisa melakukannya dengan wanita lain, hanya saja mungkin aku belum menemukan wanita yang tepat. Andra tidak ingin kalau sampai Sadrina merasa bahwa hanya dia satu-satunya wanita yang membuat Andra berhasrat, pasti wanita itu akan besar kepala. Entah mengapa Sadrina sangat kesal mendengar jawaban dari Andra. Dia pun segera bangkit dari tempat duduknya. Oh baguslah. Kalau begitu jangan pernah menyentuh tubuhku lagi. Bukannya dulu kamu bilang bahwa tubuhku ini tidak menarik untukmu? Andra sangat keberatan dengan pernyataan Sadrina. Namun, Sadrina enggan untuk mendengarkan penjelasan dari Andra. Dia pergi begitu saja. Masuk ke dalam kamarnya. Andra sangat terlihat kesal sekali, padahal dia telah diberikan persyaratan oleh ayahnya untuk segera memiliki anak untuk meyakinkan sang ayah bahwa sebenarnya pernikahan dia dengan Sadrina bukanlah pernikahan sandiwara. Pria itu mengacak-acak rambutnya sendiri, saking kesalnya. RGGGH. 1 minggu berlalu, Andra merasa ada yang berbeda dengan sikap Sadrina. Wanita itu seakan sedang menghindarinya. Hanya berbicara seperlunya saja kepadanya. Bahkan ketika Andra ingin mencoba memancing pertengkaran, dia meledek masakan Sadrina agar Sadrina balik meledeknya. Tapi Sadrina tidak membalasnya sama sekali. Tidak seperti biasanya, dulu Sadrina pasti tidak akan mau mengalah, dia akan selalu balas meledek Andra ataupun melakukan sesuatu yang membuat Andra kesal, tapi kini pekerjaan Sadrina di kantor maupun di rumah hampir nyaris tanpa celah. Sadrina, aku mau teh hangat. Terdengar teriakan Andra di ruang makan. Tak lama kemudian Sadrina pun datang sambil membawakan teh hangat untuk Andra. Wanita itu meletakkan gelas yang berisi teh hangat tersebut di atas meja tanpa berbicara sepatah kata pun. Sepertinya aku berubah pikiran. Aku ingin susu saja. Andra sengaja ingin memancing pertengkaran dengan Sadrina. Dia berharap Sadrina akan mengomel kepadanya. Tapi ternyata Sadrina malah terlihat sangat sabar sekali. Oke. Susu apa? Sebenarnya Andra sangat merindukan susu milik wanita yang ada di hadapannya itu. Sudah 1 minggu dia berpuasa, tapi karena sikap Sadrina kini begitu dingin dan cuek, membuat Andra menjadi merasa canggung. Susu vanila saja. Sadrina pun menganggukkan kepalanya dengan ekspresinya yang datar. Oke. Setelah berkata seperti itu, Sadrina bergegas pergi ke dapur, karena harus membuatkan susu vanila kesukaan Andra. Setelah Sadrina pergi dari ruang makan, Andra menghela nafas berkali-kali. Mengapa sikapnya dingin sekali? Padahal Andra lebih menyukai sikap Sadrina yang ceria dan selalu usil kepadanya. Sementara itu di dapur,
terlihat Sadrina yang sedang menyeduh susu vanila di dalam gelas. Dia mengaduk-aduk sendok di dalam gelas dengan kecepatan penuh. Mungkin sebenarnya dia sangat kesal sekali kepada Andra. Sabar Sadrina. Kamu harus bersikap cool. Jangan melawan ketika dia sedang mengomel. Jangan balik meledek walaupun dia terus saja meledek kamu. Jangan membalas keusilan dia. Jangan pernah tersenyum sekalipun di depan dia. Walaupun sebenarnya aku ingin sekali membejek-bejek si Grandong yang songong itu. Sadrina berkata dengan nafasnya yang tersengal-sengal. Mungkin karena sebenarnya dia tidak tahan ingin sekali melawan Andra. Justru dengan Sadrina berpura-pura bersikap dingin seperti ini, membuat Andra menjadi canggung dan tidak bisa berbuat semena-mena padanya. Termasuk dia menjadi aman dari terkaman Andra. Walaupun sebenarnya Sadrina tidak memiliki bakat untuk bersikap dingin, karena sikap seperti itu bukanlah sikap aslinya. Semakin lama, Andra semakin tersiksa dengan sikap dinginnya Sadrina. Dia benar-benar sangat merasa canggung dengan sikap wanita itu. Dia lebih menyukai sikap Sadrina yang apa adanya, yang selalu melawan jika Andra bersikap usil kepadanya. Tapi kini sangat terasa hambar. Dan yang lebih tersiksa, Andra sudah tidak tahan harus berpuasa selama 1 minggu ini. Karena sudah jelas, sang jantan hanya bereaksi kepada Sadrina saja. Malam ini Andra memilih melampiaskannya hasratnya dengan berolahraga di malam hari. Sudah puluhan kali dia berlari di jogging track yang ada di halaman belakang mansion, sehingga dia berkeringat begitu banyak, tapi tetap saja tidak bisa meredakan gairah yang selama 1 minggu ini dia tahan. Setelah selesai membersihkan diri, Andra segera membaringkan tubuhnya di atas ranjang. Tapi dia teringat dengan malam panas yang dia lalui bersama dengan Sadrina di ranjang tersebut. Sungguh membuat dia semakin tersiksa. Arggggh. Aku bisa gila jika terus begini. Keluh Andra. Pria itu segera berdiri, mungkin karena dia sudah tidak dapat menahannya lagi. Akhirnya dia harus mengakui bahwa sebenarnya dia yang menginginkan tubuh Sadrina, dan Sadrina adalah satu-satunya wanita yang bisa membuatnya bergairah. Dia sudah kehilangan kendali. Andra bergegas keluar dari kamar, dia harus mengakui kekalahannya kepada Sadrina. Dia sangat menginginkan wanita itu malam ini. Tok, tok. Sadrina, kita harus bicara. Ucap Andra sambil mengetuk pintu kamarnya Sadrina. Namun, tak terdengar suara Sadrina menyahut. Andra tidak akan menyerah, dia sudah benar-benar tidak tahan. Andra pun mengetuk pintu kembali. Tok, tok. Sadrina, buka pintunya. Sudah beberapa kali Andra mengetuk pintu, tapi Sadrina tak kunjung membukanya. Andra semakin frustasi dibuatnya. Andra pun terpaksa harus membuka kunci kamarnya Sadrina dengan kunci cadangan yang dia miliki. Ceklek. Andra sangat bernafas lega, akhirnya dia bisa masuk ke kamarnya Sadrina. Tapi baru saja dia masuk ke dalam kamar, dia sangat merasa lemas ketika melihat Sadrina yang sedang tertidur pulas. Jakun Andra naik turun memperhatikan Sadrina yang sedang terlelap. Padahal Sadrina sedang tidur, tapi wanita itu nampak menggoda dan mempesona,
ditambah dengan piyama yang Sadrina kenakan ada yang sedikit naik ke atas, membuat P4 hanya terlihat sangat jelas. Sadrina, aku akui hanya tubuh kamu yang membuat aku berkeempat irah, dan hanya kamu satu-satunya wanita yang pernah bercinta denganku. Akhirnya Andra mengakui kekalahannya, asalkan malam ini dia mendapatkan jatah dari Sadrina. Pagi hari telah tiba, Sadrina terbangun dari tidurnya. Dia sedikit terperanjat ketika menyadari bahwa dirinya sedang dalam keadaan tel 4 nanogram bulat. Rupanya semalam dia tidak bermimpi, semalam dia dan Andra memang telah bercinta. Rupanya semalam memang nyata. Sadrina menghela nafas ketika mengingat kejadian semalam. Andra memang sangat curang, dia menghajar Sadrina di saat Sadrina sedang tertidur pulas. Bagaimana bisa Sadrina melawan jika dia sudah dalam keadaan tel 4 nanogram? Apalagi Andra sudah melakukan foreplay untuk merayu tubuhnya dengan melakukan banyak sentuhan yang memabukkan. Padahal aku sudah mengunci pintu. Tapi kenapa dia bisa masuk ke dalam kamarku? Apa mungkin Andra memiliki kunci cadangan? Gerutu Sadrina dengan nada kesal. Namun, tiba-tiba saja dia teringat dengan perkataan Andra bahwa selama ini Andra hanya bercinta dengannya. Apakah itu artinya dia juga yang membuat Andra menjadi mantan perjaka? Tanpa sadar, Sadrina tersenyum. Dia langsung menjita kepalanya sendiri ketika tak sengaja memandangi cermin yang berada tak jauh dari samping kiri ranjang. Untuk apa kamu tersenyum, Sadrina? Justru kamu harus merasa bahwa kamu telah mendapatkan musibah, karena si Grandong hanya berempat serat kepadamu. Sadrina menginterogasi dirinya sendiri. Jangan sampai dia baper dengan perkataan Andra semalam. Setelah selesai membersihkan diri, Sadrina pun keluar dari kamarnya. Wanita nampak sangat kelelahan seakan tenaganya habis terkuras oleh Andra semalam, membuatnya sangat merasakan lapar. Wanita itu hanya bisa menghela nafas dengan berat, setiap kali dia bercinta dengan Andra. Ketika dia bangun tidur, Andra selalu pergi begitu saja. Membuatnya sangat kesal. Namun, Sadrina menghentikan langkahnya ketika dia mencium wangi aroma masakan di dapur sana. Sepertinya ada seseorang yang sedang memasak di dapur. Wangi sekali. Siapa yang sedang memasak? Gumam Sadrina. Sadrina pun terbelalak. Bukankah di mansion ini hanya dia dan Andra tinggal berdua? Sementara security tidak bisa memasuki area mansion tanpa ada izin dari Andra. Apakah mungkin Andra yang sedang memasak? Tanya Sadrina kepada dirinya sendiri. Dia nampak sedikit menganga. Mimpi apa semalam? Tiba-tiba saja pagi ini seorang Andra Struik memasak untuknya.